Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Sari Dewi dengan NIM C1F018032. Kali ini kita akan masuk kepada materi akad mudharabah. Nah, untuk yang pengen tahu akad mudharabah itu, nonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Mari kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu pengertian akad mudharabah, yang kedua jenis akad mudharabah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat prinsip pembagian hasil usaha, dan yang kelima perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Akad mudharabah yaitu mudharabah berasal dari kata drop, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, artinya adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudharib muqayyah. Mudharib muqayyah adalah akad mudharabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana proyek atau dana nasabah tersebut. Yang ketiga, mudharabah musyarakah, yaitu mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dasar syariah. Yang pertama, sumber hukum Al-Quran. Sumber hukum akad mudharabah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Rukun dan ketentuan syariat mudharabah, yaitu yang pertama pemilik modal maupun pelaksana usaha. Yang kedua, modal atau kerja atau objek mudharabah. Yang ketiga, ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat, nisbah keuntungan. Prinsip pembagian hasil usaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam mudharabah yang dibagi hasilkan adalah pendapatan. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu pendapatan terkecil adalah nol. Maka dimaksudkan dalam kerugian mudharabah adalah kemampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Bila terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh bank syariah kecuali akibat yang pertama, nasabah melanggar syarat yang telah disepakati. Yang kedua, nasabah lalai dalam menjalankan modalnya. Contoh perhitungan mudharabah. Mudharabah ternak kurban sebesar 10 juta dan nisbah bagi hasil sebesar 60 dibagi 40, nasabah dibagi bank. Perencana pengembalian modal sekaligus tanggal 1 Maret. Ternyata aktualisasi hasil yang ada diperhitungkan sebesar 1 juta. Maka perhitungannya adalah nisbah 60 dibagi 40 aktualisasi hasil 1 juta. Profit bank 60/100 dikali 1 juta sama dengan 600.000. Keuntungan nasabah sama dengan 400.000. Jadi pembayaran ke bank tanggal 1 Maret sama dengan 10.600.000. Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dan pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua yaitu pendekatan hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi
dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Contoh, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal mustarik. Selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang keempat, kerugian. Yang kelima, hasil usaha. Yang keenam, akad mudharabah berakhir. Yang ketujuh, penyajian. Yang kedelapan, pengungkapan. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana syirkah temporer. Yang ketiga, penyaluran kembali dana temporer. Yang keempat, apabila pengelola mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional. Yang kelima, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Yang keenam, di akhir akad. Yang ketujuh, penyajian. Dan kedelapan, pengungkapan. Kesimpulan, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana, sedangkan pengelola dana berkontribusi dalam pekerjaan. Apabila terjadi, keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati atas dasar realisasi keuntungan. Sementara jika kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Sementara pengelola dana akan menanggung risiko non-finansial. Terdapat beberapa jenis akad mudharabah dan seluruh akad mudharabah tersebut harus memenuhi rukun dan ketentuan syariat yang mengacu pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Akuntansi untuk pemilik dana dan pengelola dana dilakukan sesuai dengan PSAK 105. Sekian materi untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.